Puji Tuhan, kita berjumpa dalam acara Sate B3. Saat teduh bersama Bapak-Bapak beriman. Kali ini kita belajar dari Bapak Ishak, berkenaan dengan iman yang tenang. Saya percaya Alkitab dan saya cinta Alkitab. Mari kita buka kitab Kejadian pasal 24. Ayat 50 sampai 52. Lalu Laban dan Betuel menjawab, "Semuanya ini datangnya dari Tuhan. Kami tidak dapat mengatakan kepadamu baiknya atau buruknya. Lihat Ribka ada di depanmu. Bawalah dia dan pergilah supaya ia menjadi istri anak tuanmu, seperti yang difirmankan Tuhan." Ketika hamba Abraham itu mendengar perkataan mereka, sujudlah ia sampai ke tanah menyembah Tuhan. Kawan sehati dalam Tuhan, setiap kali saya membaca kisah ini, saya selalu membayangkan betapa iman Ishak itu begitu tenang. Kalau tidak boleh dikatakan pasif. Tetapi dia pasrah. Ketika dia harus mempunyai istri, dia pun tidak melakukan apa-apa. Abrahamlah, bapaknya lah yang berusaha mencarikannya. Bahkan Abraham dalam pencariannya mempercayakan kepada budaknya atau hambanya untuk mencarikan seorang wanita yang akan menjadi istri Ishak, yang akan menjadi menantunya. Dalam kehidupan masa kini, dapatkah Anda membayangkan untuk mendapatkan seorang istri, tapi yang mencarikan adalah ayah? Bahkan yang mencarikan bukan ayahnya secara langsung, tetapi pembantunya. Wow, kita pasti berpikir, ini pasti selera ayah, bukan selera saya. Ini adalah selera pembantu, bukan selera saya. Mau enggak seandainya pencarian pasangan hidup yang akan menjadi istri saudara dan saya modelnya demikian? Pasti Anda menjawab tidak mau. Pasti saudara akan berkata, saya ingin mencari sendiri supaya bukan selera ayah, apalagi selera pembantu ayah. Namun tidak demikian dengan Ishak. Dia percaya kepada ayahnya, dia percaya, dia pasrah dan tetap tenang. Dia percaya pasti ayahnya akan mencarikan yang terbaik bagi dirinya. Iman Ishak begitu tenang, pasrah, tidak banyak protes, ikut saja apa yang Tuhan mau. Kawan sejati dalam Tuhan, di masa remaja, saat usianya kira-kira 13 tahunan, saat mau dikorbankan oleh ayahnya di Bukit Moria, apakah Ishak tidak tahu bahwa yang dikorbankan adalah dirinya? Saat mezbah sudah disiapkan dan dombanya tidak ada, saat dia ditali kedua tangan dan kakinya, saat dia dibaringkan di mezbah dan ayahnya membawa pisau tajam, apakah Ishak tidak tahu? Apakah dia tidak bisa berontak? Apakah dia tidak bisa melawan dan lari meninggalkan mezbah dan ayahnya itu? Bisa dan sangat bisa sekali. Sekali lagi, Ishak lebih pilih percaya kepada Abraham, ayahnya. Imannya begitu tenang, pasrah,
percaya bahwa ayahnya tidak akan melukainya. Bahkan di saat usia senjanya, saat matanya sudah rabun dan tidak melihat, ketika dia kebingungan untuk menjatuhkan berkatnya kepada anak sulung, dia berkata, ini baunya Yakub tapi bulunya Esau. Dia bertanya, benarkah engkau Esau? Yakub menjawab, iya Bapa. Ishak bingung. Ia tidak tahu. Tapi imannya yang tenang, yang pasif dan pasrah. Dia berkati Yakub. Sekalipun ini tipuan Yakub. Tapi dalam kematahuan Tuhan, Ishak yang dilakukan Ishak itu benar. Terbukti Yakub menjadi Israel, bapa umat pilihan, milik Tuhan yang akan memberkati dunia. Ishak tenang, imannya pasrah bongkoan, salah benar, embuh rawruh. Saya hanya mau ikut maunya Tuhan. Tidak seperti ayahnya yang imannya aktif dan dinamis. Iman Ishak tenang dan pasrah. Namun dua-duanya berkenan di hadapan Tuhan. Dua-duanya menjadi bapak-bapak beriman yang kepadanya kita dapat belajar dari hidupnya. Kawan sehati dalam Tuhan, Anda memiliki iman yang seperti apa? Aktif dan dinamis seperti Abraham atau tenang dan pasrah seperti Ishak? Model seperti apa iman Anda? Tidak masalah. Poin yang penting adalah ikut Tuhan dan mengerjakan bagian kita sesuai yang Tuhan mau. Dan biarlah Tuhan mengerjakan bagiannya. Maka hidup ini indah dan memiliki histori dan sensasi tersendiri. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Tolonglah supaya iman kami, entah seperti Abraham atau Ishak, entah iman kami aktif dan dinamis atau tenang dan pasrah. Buatlah kami menjadi pribadi yang terus mengikuti mau-Mu ya Tuhan. Dan biarlah tangan kuasa-Mu yang tak terlihat berkarya hebat dalam setiap langkah hidup kami. Sehingga melalui hidup kami, Tuhan dipermuliakan, kami diberkati. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.